Sebelum ke alurnya, di episode sebelumnya ayah Luo Feng minta dicarikan kerabatnya yang hilang 20 tahun lalu kepada Luo Feng. Oke, lanjut ke alurnya. Hari itu, Hong membawa Luo Feng dan keduanya naik jet auto masing-masing untuk berangkat ke Australia ke Pulau Berkabut. Meskipun Luo Feng telah menerima informasi kerabatnya yang menghilang selama 20 tahun terakhir, tubuh ayahnya itu saat ini belum sepenuhnya pulih dan tidak bisa melakukan perjalanan jauh untuk berkunjung. Setelah informasi ini diketahui ayah Luo Feng, tidak ada keraguan orang tuanya akan bergegas. Karena ini mengapa Luo Feng belum memberikan informasi kepada orang tuanya. Dalam benak Luo Feng, sebentar lagi, waktu yang tepat akan datang, menunggu tubuh ayahku pulih. Ayah sudah menung tahun lebih, sehingga setengah penantian tidak akan membuat banyak perbedaan. Sebuah kapal perang segitiga merah muncul, dengan kapal perang segitiga biru tua di belakangnya. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur semua duduk di kapal perang segitiga merah. Kami tiba di Pulau Berkabut, kata Hong. Proyeksi dalam kabin pesawat sudah menunjukkan citra seluruh dataran di bawah. Luo Feng memandang sekeliling danau bawah. Sejumlah besar kapal perang terbang mengelilingi danau besar. Kapal perang segitiga bahkan ada beberapa pangkalan di bawahnya. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kepala, apakah ini adalah Pulau Berkabut? Tentu saja itu Pulau Berkabut. Hong mengangguk. Tapi, Luo Feng menatap 3 proyeksi virtual pada layar dan itu memang Pulau Berkabut. Ia tertegun. Tidak ada kabut lagi di Pulau Berkabut, pada kenyataannya, bahkan pulau itu hilang. Semua yang tersisa adalah danau tertutup kabut. Tidak ada kabut, tidak ada pulau, apakah ini Pulau Berkabut yang sama dari sebelumnya? Koordinat benar. Luo Feng melihat koordinatnya komunikator jam ini, dan mendapat kejutan lebih besar. Setelah pohon anggur di Pulau Berkabut ini diambil oleh saya, kabut alami hilang. Hong menjelaskan, adapun pulau. Dalam perang besar belum lama, itu bisa hancur dalam pertempuran. Dataran tanah sempat hancur dan semuanya ditelan oleh air. Petik 2. Hancur seluruh pulau. Luo Feng mengatakan khawatir, apa jenis pertempuran bisa menghancurkan sebuah pulau yang memiliki radius 10 km? Takut bahwa itu adalah perang pada tingkat pohon anggur. Dewa petir berteriak sambil menunjuk ke kabut menuju danau ini pulau ini aneh. Ada sejumlah besar makhluk air yang benar-benar kuat. Bahkan, ada monster gurota dengan 13 tentakel. Kita menemukan raja monster ketiga di bumi. Petik 2. Monster Kaisar. Luo Feng tidak bisa percaya. Danau itu, kalau orang terlalu dekat, salah satu pasti akan kehilangan nyawanya. Jika ada monster yang lebih tinggi dari tingkat raja, salah satu pasti akan dibunuh. Pulau Berkabut ini benar-benar istimewa. Hong melanjutkan serius, sebuah pulau kecil seperti ini, bisa menghasilkan begitu banyak roh alam. Bahkan bisa menghasilkan pohon anggur yang banyak. Makhluk danau juga jauh lebih menakutkan dan misterius, lebih dari lautan, dan ada juga monster kaisar. Petik 2. Pohon anggur, roh alam dan kaisar monster, mereka semua berkumpul di sini. Semua kekuatan di bumi menganggap tempat ini sebagai sebuah keajaiban. Sebelumnya penemuan peradaban kuno dianggap penemuan begitu gila atau besar dan penemuan ini akan mengguncang bumi. Hong menunjuk danau sekitarnya, lihatlah orang-orang, mereka semua milik 5 negara besar, masing-masing memiliki basis mereka sendiri dan beberapa dari mereka merupakan pejuang tingkat perwakilan. Petik 2. Jumlah meriam laser yang melebihi 20 siap di sekitar danau ini. Kata Hong menuju Luo Feng. Luo Feng terkejut. Laser yang bisa membunuh monster tingkat kaisar, lebih dari 20 hanya di sini. Siapapun mendapat harta, tergantung semua pada keberuntungan. Hong memerintahkan. Baiklah. Luo Feng mengangguk, dan melanjutkan ke arah itu. Ingat, jika Anda bertemu monster kaisar gunakan kecepatan untuk menghindar lebih jauh. Hong memerintahkan, sebelum meninggalkan kabin. Melompat dari kapal dan mendarat di dataran liar tak berujung, semua yang bisa dilihat adalah kabut putih. Dibandingkan dengan tahun lalu, perubahan Pulau Berkabut itu terlalu drastis. Pulau Berkabut, apa sebenarnya yang Anda bersembunyi yang semua kekuatan besar dunia di sini? Luo Feng menghela napas dan berpaling ke arah jet auto biru tuanya. Hong dan Dewa Guntur di sini, saya hampir tidak diberi apapun.
Kesempatan untuk mendapatkan harta dengan mereka di sekitar. Aku akan lebih baik menonton, memulai perlahan dan sembari berlatih tahap pertama dan kedua dari pesawat melonjak. Luo Feng tidak serakah. Dengan berkumpulnya 5 negara besar, dan 2 kepala dojo besar, ditambah kaisar monster, apa dia memiliki tempat di antara semua ini? Bagaimana bisa dia, Luo Feng bersaing dengan semua orang hadir di sini untuk harta? Saksikan lanjutan cerita serunya guys, jangan lupa like, share dan subscribe-nya guys, terima kasih.